Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkau yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Bukakan hati kami ya Allah, agar semakin hakul yakin padamu, tiada keraguan terhadapmu, terhadap janji jaminanmu. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Ya arhamar rahimin, irhamna, amin ya rabbal alamin. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Islam adalah Dinur Rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah Rasulullah diutus kecuali membawa rahmat bagi seisi alam ini. Dalam Al-Quran, selain surat At-Taubah, seluruhnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah banyak, tetapi selalu diulang-ulang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih sayang itu merupakan kunci sekali. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Kita selamat karena rahmat Allah. Amal-amal kita tidak bisa menyelamatkan kita, tapi amal-amal kita dapat mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai merasa kita selamat dengan amal, kita selamat dengan rahmat Allah. Amal kita mudah-mudahan mendatangkan rahmat Allah. Hadirin sekalian, kajian kali ini kita akan berupaya bagaimana supaya kasih sayang di hati kita ini timbul. Kita simak surat At-Taubah 128, 129. Ini salah satu ayat yang bagaimana Rasulullah yang sangat penyayang. Satu, sifat rahmat Allah diturunkan kepada seluruh makhluk. Kita bisa lihat dahsyatnya kasih sayang binatang sekalipun kepada anaknya. Padahal itu 1/100 sifat kasih sayang Allah yang ditebarkan kepada begitu banyak makhluk. Bisa dibayangkan bagaimana kasih sayang Allah seluruhnya ya. Laqad ja'ada. Ya, silakan Ustadz kita bacakan. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 128 dan 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Hadirin yang 128 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu rasul dari kaummu sendiri. Nah, ini ada 3 hal nih. 1, azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat oleh Rasul itu penderitaanmu. Jadi ini yang pertama bagi orang yang akan memiliki kasih sayang adalah sifat empati. Rasulullah tuh sangat bisa merasakan beratnya lahir batin orang yang dalam susah. Baik kelaparan, kebodohan, penderitaan orang tuh terasa. Orang nauzubillah, orang yang dililit hutang terasa penderitaannya, yang sakit terasa penderitaannya, yang jadi hamba sahaya terasa. Jadi Rasul tuh bisa meraba derita orang. Termasuk beliau pun membayangkan derita orang dalam siksaan kubur. Berat sekali membayangkan orang yang akan mendapatkan siksaan di dalam kubur. Beratnya di yaumal hisab, beratnya azab neraka. Rasulullah membayangkan betapa penderitaan orang, dan empati ini menjadi bahan tindakan selanjutnya. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Jadi kalau lihat orang yang dililit hutang, rasa-rasa kaduh, betapa tertekannya orang yang berhutang. Malu, kesana sini malu, harus meminta-minta, harus berbohong karena ditagih belum bisa bayar, direndahkan, diancam. Rasa kita meraba penderitaan orang itu menghidupkan kasih sayang kita, membuat kita jadi lebih ingin menolong. Kemarin kita lihat ada pensiunan polisi yang mengecat tubuhnya jadi manusia perak. Kita bisa membayangkan betapa sudah tua harus mencari makan sendiri seperti itu. Meraba begitu, ada keinginan kita berbuat. Hilangnya empati itu awalnya hilangnya kasih sayang. Ada orang di desa, ilmu agama aksesnya sedikit, tapi dia mengamalkan dengan tulus. Kita tidak berani merendahkan orang tersebut. Siapa tahu walaupun sholawatnya sederhana dilakukan penuh dengan keikhlasan, karena memang tidak ada akses ilmu atau sedikit ilmu yang didapat. Tapi kita bisa meraba, oh betapa sulitnya orang mendapat ilmu. Termasuk membayangkan gimana kalau orang tua keadaan dikubur dengan bekal yang sedikit, ibadahnya dengan iman yang lemah.
membayangkan bagaimana husnul khotimah atau tidak, bagaimana keadaan di kubur. Seorang anak yang membayangkan beratnya su'ul khotimah, beratnya azab kubur, beratnya azab neraka, pasti keinginan berjuang agar orang tuanya selamat lebih lagi. Yang orang tuanya sudah meninggal, membayangkan beratnya keadaan di kubur, niscaya dia akan doa lebih banyak. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan kalau anak doanya sekali katanya atau 5 kali itu masih belum termasuk anak yang berbakti. Kenapa? Bahkan disebut anak yang belum baiklah ke orang tua. Pada 5 kali Rabbik fili, coba doa Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi Rabbik fili sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Orang tuamu lahir batin capek mengurus dirimu. Kamu Rabbik fili saja 5 kali, enggak ada capeknya. Sedikit. Makanya anak yang membayangkan derita orang tua, ingin orang tuanya lapang di kubur, mesti doanya lebih banyak untuk ibu bapaknya. Kehilangan kepekaan terhadap penderitaan orang lain atau makhluk-makhluk, ya, itu akan hilang tahap selanjutnya menjadi orang yang membawa rahmat. Ada ulama yang ke kebun, sampai di rumahnya dari kebun jambu, wah ini semut ikut, balik lagi ke pohon tadi. Kenapa? Karena dia membayangkan semut ini terpisah dari keluarganya. Saya belum seperti itu. Ada nyamuk kemarin ujian, satu, aduh, mau dimatikan. Kasihan dia, siapa tahu belum makan. Kalau tidak dimatikan, nanti dia ngasih tahu teman-temannya. Itu katanya ada orang baik-baik aja, sedekah darah, ayo serbu. Alasan hadirin. Akhirnya tidak dimatikan, tapi disemprot. Ya, dia mati sendiri. Dalam Islam bahkan menyembelih hewan pun harus tajam, karena membayangkan derita hewan. Rasulullah melarang orang ngobrol sambil duduk di atas kudanya. Kenapa? Karena membayangkan kuda itu harus memikul beban statis seperti itu. Dilarang kencing di lubang yang ada di jalan karena membayangkan penderitaan binatang yang ada di lubang itu. Itu Islam hadirin. Ada beberapa hadis ya yang saya baca tentang pezina yang melihat anjing kehausan sampai dia turun ke sumur, menggunakan selopnya dia kasih minum ke anjing itu. Karena kasih sayangnya, maka Allah memberikan ampunan kepada wanita ini. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ya, sesudah itu mudah-mudahan jadi jalan tobat bagi wanita ini karena kasihan. Bayangkan, anjing itu termasuk binatang yang najis ya. Tetapi banyak dikisahkan dalam Al-Quran, termasuk Ashabul Kahfi juga ceritanya bersama anjing. Anjing kehausan ditolong mendatangkan ampunan. Jadi begitu hebatnya dalam Islam ilmu kasih sayang ini. Nah, awalnya adalah empati. Kalau lihat anjing kehausan nggak ada rasa gimana dia haus, nggak akan nolong. Timbulnya kemampuan berbuat diawali dengan empati, dan inilah Rasulullah SAW. Makanya kalau lihat-lihat orang tuh empati aja. Lihat yang jualan sudah sepuh, oh lihat di pinggir jalan ada, sekarang sedang musim itu, tidak niat apa dengan menggunakan
apa? Ya, Masya Allah, apa itu? Yang boneka, kostum boneka, dan bonekanya sedih lagi. Lalu kelihatan capek. Ini sore hari ini, lalu udah capek, pas dibuka teh, ya Allah, ternyata kakek-kakek duduk dengan wajah kostumnya dengan wajah kakeknya sama. Kostum sedih, kakek sedih. Saya bisa membayangkan itu kakek harus nunggu begitu. Orang lain pasti ingin jadi kakek itu bisa tenang, bisa istirahat. Ada seorang nenek-nenek sudah sepuh, anaknya berada di pulau yang lain, tidak peduli. Sudah sepuh, pekerjaan nenek ini mengambil kardus saja, hanya untuk makan. Bayangkan orang lain jadi nenek, diurus anak, ini ngurus diri mengumpulkan kardus. Hasilnya orang yang empati itu nyewakan kontrakannya. Kenapa? Karena empati, meraba derita. Hidupkan hadirin dengan meraba derita. Masya Allah, itu awalnya kita bisa menjadi penyayang. Penjahat tidak ada meraba derita. Apa kalau mau nyopet, aduh, kalau dicopet kasihan nih, dompetnya hilang. Sedekah dia kalau copet penyayang, ya kan? Semua penjahat itu karena kehilangan empati. Ada ini sampai ada copet dianggap copet mulia karena nyopet terus dikasih uang buat ongkos, itu copet tuh mulia. Padahal uang yang dicopet juga itu dikembalikan 20.000. Bayangkan copet aja ngembaliin uang sedikit udah dianggap baik. Saking mahalnya rasa empati. Masya Allah. 2 tadi apa? Maaf hadirin. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, sangat menginginkan. Jadi sesudah kita empati ke orang, kita lihat orang itu inginnya bagaimana. Tidak cukup hanya aduh kasihan, tidak cukup, itu awal. Tapi ada keinginan. Lihat orang-orang yang belum beriman gitu kepada Allah, duh kasihan kalau dia sampai meninggal tidak beriman, apa yang terjadi di akhir hayatnya, di kuburnya. Aduh, saya ingin dia dapat hidayah, ingin dia bisa mengenal Allah, bisa bersujud kepada Allah. Kalau lihat orang yang belum kenal Islam gitu ya, duh, padahal dia segitu baik ke hewan, tapi dia belum kenal Allah. Gimana nanti di akhirat? Apa yang bisa saya lakukan agar dia bisa jadi beriman? Masya Allah hadirin, Allah tahu itu hati kita. Allah tahu kita kasihan ke orang lain. Saya jadi Islam dengan hidayah taufik Allah. Saya bisa begini pasti hanya satu penyebabnya, min fadli rabbik, hanya dengan karunia Allah. Tapi yang lain banyak yang belum. Apa yang bisa saya lakukan? Itu lahir di sana, orang tuanya tidak kenal Islam, bahkan mereka dapat informasi Islam yang salah, contoh yang salah, mereka dijejali. Kasihan, udah lahir dari keluarga tidak kenal Islam, bukan Islam, dapat informasi yang salah tentang Islam, sehingga salah memahami Islam. Kita mau marah? Gimana kalau kita yang dalam posisi seperti itu, benar? Makanya itu ada seorang dari Malaysia ini, sahabatan, remaja sahabatan, Islam, satu tidak Islam, belum Islam. Sampai suatu saat bekerjalah di luar negeri, di Amerika, dapat hidayah di sana. Pulang lagi ke Malaysia, ternyata kita sahabatannya tidak asli katanya.
Bagaimana engkau mengatakan itu? Saya makan di rumahmu, engkau makan di rumahku, kita selalu bermain bersama. Ini kata yang Islam mu'alaf itu. Iya, tapi engkau hanya mikirkan dunia, tidak memikirkan saya bakal selamat atau tidak di akhirat. Hanya memikirkan persahabatan di dunia, apa artinya? Untung saya dapat hidayah. Dapat hidayahnya bukan di Malaysia, dapat hidayahnya di Amerika. Bersahabat itu tolong bantu saya bisa selamat sampai di akhirat. Makanya hadirin, kalau lihat hamba Allah yang belum mengenal Islam, bahkan yang berkata tidak baik tentang Islam, jangan dulu cepat-cepat marah. Mereka tahu apa, kita melakukan apa. Hanya marah, cocok dong dengan informasi. Ya, katanya Islam tuh gampang marah, galak. Pas kita galak lagi. Masih ingat cerita bule di sweeping? Ingat tidak? Ayo, siapa yang ingat? Ingat ya? Ceritakan. Supaya efisien. Ini mengulang ya, hanya sebuah kisah cerita. Suatu saat ada masalah dengan bule, di sweeping lah orang bule. Orang bule nanya, kenapa? Why you sweeping me? Misal ya ini. Kenapa saya di sweeping? Because you are bule. What's wrong? Apa yang salah? Saya tidak pesan jadi bule. Ini bukan keinginan saya bule. But you are. Disebutlah negara barat. Saya juga tidak pesan lahir di sana. Ini bukan pilihan saya. What you are, kamu non muslim. Saya tidak pesan lahir dari keluarga tidak Islam. Saya tidak tahu tentang Islam. Yang saya dengar Islam tuh galak, radikal dan sebagainya. Lah sekarang kenyataan saya ujuk-ujuk ditangkap. Awas loh, saya laporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya mu'alaf kan. Saudara bisanya marah bukan memberi contoh. Saya ini udah nggak tahu Islam, dapat informasi yang salah tentang Islam, bukannya ditolong. Dari tidak tahu jadi tahu, dari belum paham jadi paham, dari salah menjadi benar pemahaman, ini malah dimarahin, dimusuhin, dikerasin. Saya khawatir malah kita nanti dituntut oleh Allah di akhirat. Ya, kita kan begini dengan hidayah Allah, kita diberikan amanah membantu hamba Allah lainnya, bukannya sibuk marah-marah. Kecuali memang ada yang harus dimarah, yang memang berbuat keji, yang memang sikap adilnya adalah mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan, ya, aturan yang berlaku di negara mana. Tetapi intinya adalah Rasulullah itu awalnya sendirian Islamnya, dan beliau setiap hari berusaha keras menjadi bukti indahnya Islam. Setiap hari beliau dengan kasih sayang menyampaikan indahnya Islam. Setiap hari beliau dengan segala daya upaya membantu orang lain bisa paham Islam. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan ribuan tahun, ribuan kilometer tembus, kita dapat hidayah. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita berusaha menjadi contoh indahnya Islam, seberapa banyak kita membantu orang lain memahami indahnya Islam, dan satu lagi, seberapa banyak kita mendoakan orang lain dapat hidayah Islam. Jawab, kita mah boro-boro gitu ya. Teman dekat aja disebelin itu, yang di sebelah masjid gara-gara nginjek sajadah kita
Ditoker itu hadirin. Jumatan juga kita nggak ada cerita tuh nanya kiri kanan, betem aja gitu 1 jam, nggak ada menyapa. Boro-boro ingin nolong orang lain, yang sebelah aja disebelin oleh kita, gara-gara tangannya beda. Kita di sini, dia di sana, apaan gini-gini. Padahal dua-duanya ada ilmunya. Beda dikit ngambek. Ngedengar usul, nggak sah lu. Dia macam udah gini langsung nunjuk dia ya. Lebih nggak sah lagi. Hadirin sekalian, kenapa kita sering bertengkar? Tahu penyebabnya? Kulang katih tayang. Mengerti? Kita tuh mudah cebel sama saudara sendiri. Aduh, saya tuh suka sedih gitu kalau lihat YouTube membahas sesuatu yang furu, yang cabang, dua-duanya dengan ilmu, tapi kok kayak marah aja gitu ya. Nadanya itu seperti yang tidak sayang. Padahal dua-duanya Allahnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, rukun Islam sama, rukun iman sama. Cuman itu tuh bedanya, tentang kunut, tentang hal-hal yang. Tapi kenapa harus pakai benci-bencian ya? Yang punya sorganya juga Allah, yang menentukan diterimanya amal juga Allah. Jangan-jangan walaupun dalilnya merasa benar, tapi tidak ada kasih sayang, nggak dapat kasih sayang dari Allah. Makanya hadirin, kita ingin orang yang belum punya iman jadi beriman, ingin orang yang belum tahu jadi tahu. Jadi posisi kita tuh jangan di atas, tapi di sini nih, membantu. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan, membantu. Membantu yang belum tahu jadi tahu, membantu yang lupa jadi ingat, membantu yang lalai jadi semangat, membantu yang tergelincir bisa bangkit kembali, membantu yang sudah berkubang dosa supaya dia bisa taubat. Jangan ada di hati kita tuh puas lihat orang lain hina, celaka. Mau apa kan? Itu kan setan yang puas lihat orang lain celaka. Benar? Ini pernah baca ada dalam artikel obrolan seorang ulama, kalau tidak salah di Mesir ya, mengomentari yang meledakkan dirinya di bar. Tanya, kenapa dia supaya orang itu bisa binasa. Supaya apa? Supaya cepat masuk neraka. Wah, kalau gitu sama dong dengan rencana iblis ya. Supaya orang cepat binasa, cepat masuk neraka. Padahal Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu hadir membawa rahmat, ingin orang lain selamat, bukan ingin cepat-cepat orang celaka masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nih ilustrasi. Tapi saya kurang suka dengan ilustrasi ini. Cuma ilustrasi saja ya. Misalkan anak bapak, saya nggak nyebut anak saya ya, anak seseorang yang hadir di sini ya. Misal anak panjenengan diculik, apa yang mau dilakukan? Marah ke anak? Rasain loh diculik, atau ditolong? Jawab hadirin, saya sudah tahu jawabannya. Dibela-belain kan? Nah, orang yang tergelincir, yang berbuat dosa, maksiat itu sebetulnya diculik oleh tipu daya setan, sehingga dia tidak kenal ke Allah, dia berbuat maksiat, mengingkari Allah. Nah, kita mau sebel,
Tugas kita tuh membantu lepas dari penculikan itu. Rasulullah kalau tidak berdakwah itu udah pada ngaco, musyrikin sok rasain neraka. Enggak kan? Coba kalau Rasulullah ini menyembah togut, menyembah Lata wal Uzza, neraka rasain. Enggak begitu hadirin. Benarkah hadirin? Ayo lihat orang yang dililit utang, aduh, ingin perih melihat dia dan ingin dia tidak punya utang. Lihat orang yang belum dapat, ya belum mengenal jalan, lihat preman pinggir jalan pakai tato begini, mereka tuh ingin bahagia Pak, ingin bahagia makanya pakai di sini ya, sini ini. Itu teh ingin keren, cuma informasi yang didapatkannya salah. Nah, kita dengan izin Allah dapat pertolongan begini, harusnya kita ingin yang teman-teman juga, saudara kita juga bisa selamat. Ya nanti kalau lihat seseorang misalkan di jalan pang dan sebagainya, bayangkan ibu bapaknya. Ibu bapaknya pasti sangat menginginkan ya anak yang baik, soleh, berbakti. Itu dirasa-rasakan dan dia juga pasti ingin bahagia, ingin mulia, cuman belum dapat caranya. Terus tanya ke diri, terus apa yang kita lakukan? Tahu, minimal doa. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, anak ini adalah hambamu. Engkau tahu jerih payah ibunya. Ya Allah, beri hidayah. Engkau beri hidayah kepada hamba, mudah pula bagimu memberi hidayah kepadanya. Dia pun makhluk ciptaanmu ya Allah, hambamu. Allah tahu tuh hati kita perih melihat dia, ingat ke ibunya. Allah tahu itu, tahu persis. Dan Allah mendengar doa kita. Berapa banyak itu yang wajahnya penuh tato dan sekarang dapat hidayah. Benar? Maaf ya, berapa banyak dulu artis yang sebelumnya ya belum mengenal Islam dan sekarang berjilbab rapi dan berdakwah. Padahal dulunya ya nggak usah dibayangkan ya. Nanti saya ikut dosa karena saya ngebayangkan. Mungkin ada yang lagi nonton, astagfirullahaladzim ya Allah tolonglah dia, sambil nonton sambil ngedoakan. Oh iya, ada yang pernah ngedoakan Pak Jokowi belum? Diam-diam. Berat loh hadirin jadi presiden itu, tidak gampang itu. Ngurus Darut Tauhid aja dengan rakyat berapa ribu, pening ini. Dengan negara beberapa pulau begini, apalagi 270 juta. Tapi ini gitu, ini saya nggak milih ini. Ya kalau dulu nggak milih mah udah takdirnya jadi, mending doakan kebaikan daripada protes terus salah terus. Bicara politik bukan, udah takdirnya itu jadi presiden kita ya. Apa yang dilakukan? Mending doa dan tidak usah diposting karena jadi kurang mustajab. Diam-diam doakan. Hadirin sekalian, harus ada keinginan orang lain jadi tambah iman, tambah selamat, tambah bahagia. Enak, baru mikirnya aja udah enak hadirin. Dibanding dengan yang ingin orang lain celaka, apes, mencret, muntaber, kitanya juga nggak bahagia. Mudah-mudahan, coba doa jelek, jarang senyum ya kan? Mudah-mudahan dia celaka. Nggak bisa. Coba sudah pernah doa, jangan diamalkan ya. Mending doa yang baik aja. Dan yang ketiga,
bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang yang beriman raufur rahim, sangat penyayang. Jadi kepada orang yang beriman itu sayang sekali. Dia memperlakukan yang beriman itu seharusnya lebih daripada orang tua ke anak, karena itu kaitannya cuma darah, ya kan? Tapi kepada iman itu kan kaitannya lebih daripada darah, harusnya. Karena kalau saudara ke anak itu karena darah, tapi karena iman, apalagi anak seiman, harus lebih tinggi lagi. Kita harus nih, gimana caranya supaya sayang? Berbagai tekniknya ya. Di antara tekniknya adalah banyak mengingat jasa kebaikan. Itu akan melembutkan hati. Kalau ingat orang tua, bisa ingat kekurangannya, bisa ingat jasa dan pengorbanannya. Pernah ada seorang anak, merasa ibu saya tuh kayak gini, galak, gak pedulian, terus nyebut kekurangannya. Ya udah, tulis kekurangan ibumu, tulis, gak sampai 10 poin. Sekarang tulis perjuangan dan pengorbanan ibumu dari semenjak engkau di dalam rahimnya. Bersimbah air mata, ya. Yang terjadi adalah bukannya marah lagi ke ibunya, minta ampun, minta maaf. Persis nih pelatihan di Darut Tauhid, suatu saat nih ada polisi yang dikirim pesantren di sini. Waktu penutupan segede-gede gini tuh matanya. Pertamanya nggak begitu tertarik, mau ngapain dilatih di pesantren. Tapi sesudah diajak ke hutan, malam-malam suruh nulis surat ke orang tuanya. Sambil membayangkan ibu bapaknya. Wah, remuk hati itu, ya nggak? Nah, ingin menumbuhkan kasih sayang, ingat jasa. Bongkar saja terus. Kekurangan pasti ada. Tapi bukan itu urusan terpenting kita. Melembutkan hati itu tidak bisa dengan ingat kesalahan, kekurangan, kejelekan orang yang boleh jadi itu sudah diampuni oleh Allah karena taubatnya. Atau boleh jadi kekurangan itulah yang membuat seseorang ini menjadi dekat dengan Allah, karena ada kekurangan dan kesalahan yang membuat orang tersungkur kepada Allah. Kita sebel lihat kekurangannya, padahal kekurangan itulah yang membuat orang itu dekat dengan Allah karena taubat. Kita tahu aib seseorang, padahal aib dia itulah yang membuat dia taubat dan dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Makanya ingat kebaikan, ingat jasa. Oh, itu bisa melembutkan hati. Apalagi kirim doa, doa diam-diam, doa yang rahasia, dan doanya tuh doa yang baik. Rasakan hadirin, walaupun orang itu ada kekurangan, kesalahan ke kita, tapi kalau sudah ke iman, itu saudara kita tuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Gak ada gunanya kita benci ke saudara kita, benar? Apa untungnya? Apalagi, tapi dia kelakuannya gini ke saya. Kita juga busuk ini kan. Mau setiap kejelekan kita terus orang ngedoakan jelek ke kita. Padahal kita juga gudangnya kejelekan. Dan boleh jadi kita anggap dia berbuat jelek ke kita, padahal kejelekan kita ke orang lebih banyak lagi. Doakan yang tulus, walaupun menyakiti kita, nggak ada ruginya. Kita doa yang baik supaya diberkahi keluarganya, usianya, ilmunya, dan tidak usah dikasih tahu kepada yang didoakan, karena doa rahasia ini yang mustajab dan Allah mengaminkan. Doa baik. Kemudian apalagi selain mengingat jasa baiknya, kalau kekurangannya udah maafkanlah, lupa.
Ada sebuah tayangan menarik. Ada seorang bapak-bapak yang diperlakukan gak baik oleh seorang ibu-ibu. Tapi besoknya lihat gak mengepul, asapnya itu didatengin lagi. Tetap baik. Aduh maaf ya, kata si ibu itu, kemarin saya perkataannya jelek. Oh, saya sudah lupa, gitu. Karena bapak ini punya penyakit kanker yang memang tidak lama lagi akan berakhir. Jadi pikirannya cuma satu saja, kebaikan, 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 kebaikan. Bahkan ketika dia dibayar kebaikannya, saya berbuat baik bukan untuk bayaran. Nah, begitulah orang yang tidak riweh dengan kejelekan orang. Mau apa juga kita sakit hati dan capek-capek benci ke orang, ya kan? Halo? Kita nyakitin diri sendiri, mending maafkan sebagaimana kita pun ingin dimaafkan. Lalu apalagi yang menambah kasih sayang? Hadiah, hadirin. Tapi sing ikhlas ya. Udah saya kasih hadiah belum baik juga, nggak ikhlas. Dan hadiahnya itu harus benar-benar lahir dari sayang. Saling berkirim hadiah itu menambah kasih sayang. Asal ikhlas. Ikhlas tuh gimana? Ya ngasih hadiahnya supaya Allah suka ke kita, bukan supaya dia suka ke kita. Karena yang membulak-balik hati itu Allah, bukan hadiah. Nah, sebetulnya ada lagi yang bisa nambah kasih sayang ini, yang di musim pandemi ini sedang ada batasannya, yaitu sentuhan. Jadi salaman itu kalau ikhlas ya, tapi kalau salamnya salam somse, itu juga segini. Atau salam tempel yang ada rupiahnya, itu amit-amit ada. Tapi kalau salaman karena kulit dengan kulit ini, kalau bersentuhan dengan keikhlasan beda rasanya. Nah, musafahah juga sebetulnya selain salaman itu kalau pakai hati itu, waduh, itu sangat menumbuhkan kasih sayang. Makanya kalau punya anak tuh sebaiknya jangan terlalu banyak dinasehati dulu sebelum banyak dipeluk. Peluk proporsional ya. Tapi peluk boleh. Coba ini rasa-rasakan ya. Ada bapak ketemu anak henna, bapak tuh sudah berjuang siang dan malam membanting-banting tulang demi kalian loh. Bapak ingin kalian sukses dunia akhirat. Enggak ada hitung-hitungan. Di hati bapak kalian sukses, mulia di dunia, jadi ahli surga, bahagia, dan tidak nuntut kalian balas budi. Bapak lakukan ini lillahi ta'ala. Bagus? Atuh jawab hadirin. Kalau bagus, bagus. Kalau tidak, tidak. Tidaknya di mana? Tidaknya karena kita belum pernah ngomong gitu, ya kan? Susah merangkai katanya. Bandingkan. Peluk aja, misalkan anak ini SMP atau SD, peluk, belai, sambil hati itu bicara ke Allah. Duh ya Allah, ampuni saya, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar, belum bisa menjaga amanahmu ini. Ampun ya Allah. Sambil meluk itu, hati itu minta ampun ke Allah. Lalu bisikan ke anak, nak, maafkan Bapak, maaf, maaf. Doakan ya supaya jadi orang tua yang baik. Dah, coba mana yang ada di hati itu? Yang bicara tadi, yang mana Pak? Kedua. Itulah sebabnya saya nyebut Bapak ya. Hadirin, ternyata Bapak bisa merasakannya walaupun ini hanya cerita. Hati. Nah, sentuhan. Jangankan sama manusia, silakan sentuh kuda, kucing, ya,
binatang, sentuh. Jangankan binatang, silakan ke pohon. Saya sudah pernah melihat hasil penelitian pohon yang disentuh dengan ucapan baik, yang disentuh dengan ucapan buruk. Ada bedanya. Ayolah hadirin sekalian, jangan kebanyakan basa-basi, ketulusanlah sebetulnya. Kasih sayang yang tulus yang Allah sukai. Allah tahu ini acting atau tidak. Allah tahu kasih sayang kita tuh demi dinilai, dipuji. Allah tahu kalau kita tuh memang sangat ingin orang lain bahagia, mulia, walaupun pernah melukai hati kita. Memancar kebaikan. Oh, Allah tahu itu. Nah, hadiahnya yang paling penting bukan kita disayang orang. Hadiah terpenting dari penyayang, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Allah sayang ke kita. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Kucing mungkin, ini kucing jadi sayang. Cucu, aki, misalkan ada hewan jadi senang, orang jadi sayang ke kita. Itu Allah yang menggerakkan. Jadi kita menyayangi bukan untuk disayang makhluk, tapi kita menyayangi supaya Allah sayang ke kita. Nanti hadiahnya Allah yang menggerakkan makhluk. Kalau kita sayang supaya disayang dia, kurang ikhlas. Giliran dia tidak sayang, berhenti itu kebaikan kita. Karena memang kita berbuat hanya imbalan makhluk. Tapi kalau kita benar-benar lillahi ta'ala, walaupun dia belum sayang, nggak berhenti sayang kita. Karena kita menyayangi makhluk bukan imbalan dari makhluk, tapi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya, supaya Allah sayang ke kita. Kalau Allah sayang ke kita, sudah, kita dapat segala yang terbaik. Terima kasih hadirin sekalian. Memang tidak lama kajiannya, tapi yang penting Allah suka. Mudah-mudahan Allah suka dan kita bisa mengamalkannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut ya Arhamar Rahimin, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni segala kebusukan hati kami, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah, kemunafikan, kesombongan kami. Ampuni kedengkian yang membara di hati ini kepada kaum mukminin. Ampuni ya Allah kezaliman yang kami perbuat. Ya Allah, Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara.
Ampuni ya Allah semua perbuatan buruk kami kepada orang tua, yang tidak sengaja, yang disengaja. Kau tahu persis semua perbuatan lahir batin kami. Ampuni ya Allah ibu bapak kami, sayangi keduanya. Berkahi ya Allah, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli surga ya Allah, bahagia di surga. Ya Allah ampuni, sayangi guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu, mengenal jalanmu, yang menjadi jalan hidayah taufikmu, sehingga kami bisa menemukanmu ya Allah. Ampuni ya Rabb, muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni sayangi hamba-hambamu yang pernah kami zalimi ya Allah. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang maha menatap, jadikan saat ini saat ijabah doa ya Rabb. Engkau mendengar siapapun yang bermunajat, Engkau yang tidak pernah mengecewakan hamba yang memohon. Kabulkanlah ya Allah hamba-Mu dimanapun yang memohon ini. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Doalah hadirin, bagi yang ingin doa Allah pasti mendengarkan. Amin ya Allah, jangan ragu-ragu hadirin, Allah maha dekat, maha mendengar, maha memperhatikan. Allah malu jika hambanya menengadahkan tangan dan tidak diijabah. Ya Allah kabulkan doa kami ya Karim, taqabbal minna ya arhamar rahimin. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pendamping terbaik yang menantikannya, rumah tangga berkah, sakinah, keturunan yang soleh, hafiz, yang ikhlas, istiqomah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesembuhan dari yang sakit ya Syafi. La sifaan illa shifa'uk, sifaan la yughadiru saqama. Karuniakan kelapangan bagi yang dihimpit kesempitan ya Allah. Ya Fattah, bukakan jalan keluar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Cukup yang kekurangan ya Goni, berikan kecukupan, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Lindungi yang terancam, teraniaya. Beri hidayah ya Allah bagi hamba-Mu yang belum mengenal-Mu. Berikan taufik bagi yang sudah mengenal-Mu agar bisa beramal di jalan-Mu. Tuntun yang sedang melupakan-Mu jadi ingat padamu ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah, jadi bukti indahnya agama-Mu. Karuniakan kepada kami qalbun salim, akhlakul karimah, istiqomah ya Allah. Dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah,
wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Ya Allah, jangan biarkan terjadi kembali kezaliman orang-orang yang mengingkari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.